Ya pemirsa, defisit neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2020 tercatat sebesar 864 juta dolar maksud kami. Tidak begitu besar dibandingkan dengan Januari 2019 yang mencapai 1,06 miliar dolar Amerika. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan neraca perdagangan di Januari kali ini semakin melebar dari sisi defisit? Apa saja langkah yang tepat untuk menekan defisit neraca perdagangan? Serta mampukah kebijakan ekonomi dalam negeri melewati tekanan penurunan ekspor? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, telah tersambung bersama kami saat ini Bapak Frans Aba, pengamat ekonomi Unika Atmajaya. Selamat siang Pak Frans. Sudah merilis data neraca perdagangan, ini defisitnya kembali di angka yang cukup lebar, 800 juta dolar Amerika. Apa yang kemudian bisa kita jadikan catatan terkait defisit di Januari kali ini? Yang pertama, bahwa hal ini tidak menjadi suatu hal yang baru dalam konteks defisit neraca perdagangan kita. Karena kalau kita melihat historis dari tahun ke tahun, terutama tahun 2018, itu pada year on year itu lebih tinggi, yaitu 1,2. Dan tahun 2019 yaitu 1,1. Kalau kita melihat pada angka yang dikeluarkan BPS ini, saya melihat bahwa relevansi ini masih pada proporsi yang rendah kalau kita bandingkan dengan tahun historis 2 tahun kemarin. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil adalah apa kebenaran angka ini memberikan suatu warna tersendiri atau aspek-aspek lain. Karena apa? Regulasi yang ada juga mempengaruhi aspek itu, terutama kebijakan berhentinya ekspor nikel misalnya. Itu juga sangat berpengaruh. Selain itu, masih ada akumulasi perang dagang daripada China dan Amerika yang menentukan perekonomian dunia ini. Tetapi relevansi daripada itu, yang saya melihat bahwa ada aspek-aspek non-ekonomi yang mempengaruhi. Terutama dari aspek birokrasi, infrastruktur, maupun dari aspek yang sifatnya memberikan penghambatan terhadap ekspor kita sendiri. Gitu. Terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor Indonesia. Sebetulnya apa yang kemudian Anda lihat juga dari kinerja ekspor Indonesia hingga Januari kemarin? Apakah kemudian memang masih belum mampu untuk kemudian diperbaiki secara lebih lanjut? Ya, kalau dari yang disampaikan itu merujuk kepada angka BPS, kita melihat bahwa memang ekspor itu berkorelasi positif terhadap produk domestik bruto kita atau pendapatan nasional kita. Tetapi impor juga adalah aspek yang sangat besar di dalam konteks korelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kita pada aspek ini. Sehingga saya melihat bahwa ekspor yang harus dipacu adalah ekspor-ekspor yang sifatnya servis atau ekonomi-ekonomi produktif. Problem kita sekarang ini adalah ekonomi produktif kita tidak dipacu dengan instrumen yang ada, begitu. Yang pertama adalah kendala dari aspek birokrasi. Lalu yang kedua, kendala dari aspek distribusi. Lalu yang ketiga, kendala pada aspek persaingan yang kompetitif yang negara kita sangat lemah dari aspek ini. Saya memberikan contoh kelemahan dari aspek ekspor kita misalnya. Misalnya terhadap distribusi logistik, terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, semisal Singapura, kita masih di bawah. Singapura itu 6% di bawah pertumbuhan ekonomi dalam konteks biaya logistiknya. Malaysia 8%. Yang lebih unik lagi bahwa Filipina itu cuma 7%. Padahal dia negara kepulauan. Indonesia itu biaya produksi kita, biaya logistik kita terhadap efek terhadap pertumbuhan ekonomi itu 17%. Jadi aspek-aspek birokrasi itu adalah bagian daripada instrumen utama penghambat daripada ekspor. Oleh karena itu, ada suatu problem solving. Kalau kita bicara tentang aspek infrastruktur dalam konteks regulasi, yang harus kita lakukan adalah aspek penguatan, pembebasan kepada ekspor yang lebih tinggi di dalam penguatan produktivitas daripada ekonomi kita. Dengan cara apa? Ya, kalau regulasi itu diimplementasikan, harus ada aspek pengawasan. Kelemahan kita selama ini adalah pada aspek pengawasan di dalam mensupport daripada ekonomi produktif kita. Langkah-langkah, strategi, kemudian kebijakan yang sudah dikeluarkan Pak Frans, terutama oleh pemerintah. Apakah kemudian hasilnya belum jelas terlihat atau memang tidak bisa terlihat dalam jangka waktu dekat begitu? Kalau kita melihat
dari aspek ekonomi, karena ekonomi ini bertumbuh bukan saja faktor murni real ekonomi, tetapi ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Apakah perang dagang dan sekarang ini masuk kepada virus corona yang menjadi alasan mendasar dari Menteri Perdagangan ataupun juga Menteri Perekonomian. Tetapi bagi saya itu tidak menjadi suatu dasar fundament dalam konteks ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa langkah yang harus dilakukan? Maka oleh karena itu harus ada reformasi birokrasi di dalam konteks investasi, insentif untuk pengembangan investasi daripada para investor-investor lokal kita di dalam usaha-usaha produktif untuk melakukan ekspor. Tetapi yang terutama lagi, langkah-langkah inovasi adalah kita jangan berpatokan kepada pure ketergantungan ekspor kita. Itu kan kalau kita melihat dalam skala ekonomi, itu ekspor kita itu terbesar kan di negara Asia Tenggara, yaitu sekitar 35%. Itu paling besar. Nomor kedua, itu ada pada Tiongkok, itu 15%. Amerika Serikat 10%, Jepang juga 10%, Uni Eropa juga 10%. Kalau kita melihat angka-angka ini, beban ekspor kita ke Asia Tenggara ini masih besar. Padahal kita melihat bahwa diversifikasi ekspor itu sebenarnya masih negara-negara non-tradisional kita belum banyak melakukan. Semisal di Afrika, maupun di Turki, maupun di Eropa Timur. Karena apa? Pasar ekspor kita ke sana, produk yang kita lepas sana, itu masih di bawah 1%. Masih sangat rendah. Nah, ini yang perlu kita lirik untuk supaya memperkuat ekspor Indonesia. Nah, saya nggak tahu dalam konteks ini, pemerintah sudah memikirkan itu atau belum. Tetapi bagi saya, ada relevansi yang harus dilakukan di dalam penguatan ekonomi, terutama memacu ekspor itu sendiri. Tinggal kita punya kemauan nggak dalam konteks mendorong supaya ada gerakan secara massal produk-produk kita yang punya kualifikasi. Standarnya apa? Standarnya jelas dalam pola pendekatan pembangunan sebuah ekonomi atau menggerakkan ekspor. Orientasinya harus jelas. Yang pertama, harus punya orientasi industri. Itu yang harus pertama, harus fokus. Kita lempar keluar. Yang kedua, harus profesionalisme. Yang ketiga, ada kenyamanan, tourisme, itu yang harus dilakukan. Nah, ini yang problem kita di dalam konteks pola pendekatan pembangunan tidak dilakukan secara maksimal. Nah, ini yang saya melihat. Kalau kita melihat program kerja yang ada, minta maaf Pak, kita sangat menyayangkan pemerintahan sekarang dalam Kementerian Perekonomian tidak melakukan satu pressure dengan satu relevansi yang ada. Contoh nyatanya apa? Cina punya ekonomi yang sekarang sudah sangat lemah, jatuh dalam konteks virus corona ini. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah melakukan semacam diversifikasi impor. Kalau Cina sudah menghambat dia punya produk-produk untuk tidak laku dengan merek produk China, maka pemerintah harus menyiapkan peluang ini. Ini peluang dengan corona ini, dengan diversifikasi impor produk, dengan ekspansi Cina untuk melakukan pendirian perusahaan di sini dengan brand Indonesia misalnya. Ini kan ada suatu bentuk diversifikasi yang simulasi di dalam konteks kolaborasi menguatkan produk-produk ekonomi di antara kedua negara. Karena ekspor Indonesia cukup besar dan Indonesia punya ketergantungan besar juga impor dari China yang sebesar 30% itu. Reformasi birokrasi, inovasi dan juga perluasan pasar begitu ya bagi produk-produk Indonesia, dan sepertinya ini memang langkah atau kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus terus mendukung hal-hal tersebut, terutama juga perbaikan dari sisi logistik. Baik, terima kasih banyak Pak Frans sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Terima kasih. Sukses selalu Pak.